pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah anak-anak pada pagi hari ini sudah semangat belajar belum? Ada yang belum semangat belajar. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan anak-anak tepuk semangat. Oke, perhatikan Ibu untuk tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih anak-anak untuk tepuk semangatnya. Oke, di sini Ibu belum absen. Ibu akan mengabsen dan mohon didengarkan namanya. Vira, hadir ya. Shirley, hadir ya. Oke, baik. Di sini sudah hadir semua. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada kebiasaan kita dalam sekolah sudah diterapkan literasi, membaca buku apa saja. Nah, di sini Ibu sudah berpesan kepada anak-anak bahwa setiap hari membawa buku untuk literasi sekitar, di sini Ibu memberi waktu 5 menit untuk membaca. Nah, silakan anak-anak membaca. Oke, baik. Di sini setelah literasi, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, yang perlu anak-anak ketahui, tentunya kita itu mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Di sini terlihat jelas ada 4 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, melalui benda konkret, peserta didik dapat memahami wujud benda, padat, cair, dan juga gas. Nah, yang kedua, melalui demonstrasi, peserta didik menyebutkan sifat-sifat dari benda padat, cair, dan juga gas dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh benda padat, cair, gas yang di sekitar dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, setelah diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi benda berdasarkan sifatnya dengan benar. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran tadi, kita masuk pada perubahan wujud benda, pengertiannya. Apakah ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Kalau ada yang tahu, ya, silakan menjawab. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini supaya lebih jelas dan terperinci lagi, Ibu akan menjelaskan lagi secara mendalam. Nah, di sini perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain. Jadi di sini maksudnya itu dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi mengapa terjadinya sebuah perubahan? Di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung sehingga terjadi sebuah perubahan. Nah, perubahan wujud benda itu dari berubahnya dari bentuk ukuran, kemudian warna, aroma baunya yang berubah. Nah, proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Nah, anak-anak, tentunya kita dapat melihat suatu perubahan itu terjadi dengan menggunakan
indera penglihatan kita. Nah, di sini juga terdapat sifat-sifat benda yang harus anak-anak semua ketahui. Yang pertama, sifat benda yang pertama itu adalah padat. Nah, di sini anak-anak pasti sudah mengetahui sifat benda padat dan juga pasti tentunya sudah mendengar. Nah, sifat benda padat ini agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Nah, padat ini Ibu akan memberikan sebuah contoh, yaitu misalnya es batu. Es batu ketika dibiarkan di tempat yang terbuka dan terkena udara, nah lama-kelamaan es batu akan meleleh atau mencair. Nah, kemudian kita lanjut lagi, sifat benda yang kedua yaitu cair. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain seperti padat atau juga gas. Nah, di sini anak-anak juga pasti tidak asing lagi dengan kata cair. Nah, di sini pasti anak-anak juga sudah tahu benda-benda apa saja. Nah, Ibu akan menjelaskan salah satu contoh benda cair, yaitu es. Yaitu yang pertama itu salah satunya itu air. Air ketika dibiarkan di kulkas atau di tempat-tempat yang dingin, lama-kelamaan air tadi dia akan berubah menjadi padat. Kemudian yang ketiga, sifat benda yang ketiga yaitu gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah terlihat dengan mata telanjang kita, seperti udara. Nah, anak-anak pasti tentunya sudah tahu udara. Udara kan tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasa. Nah, di sini ada gambar perubahan wujud benda. Di sini terlihat sangat jelas ada es batu, kemudian ada air yang dipanaskan, ada uapan air, kemudian di sini ada kapur barus. Nah, di sini ada ada gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini terlihat ada es batu, kemudian air yang dipanaskan, penguapan, kemudian ada es batu juga, terus di sini juga ada kapur barus. Nah, di sini perubahan wujud benda yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan juga menyuling. Nah, di sini mengapa terjadinya sebuah perubahan? Tentunya ada sebuah penyebab atau faktor sehingga dapat terjadinya sebuah perubahan wujud benda. Nah, yang pertama alasan faktor penyebab terjadinya perubahan benda adalah pemanasan. Biasanya proses pemanasan suatu benda akan menimbulkan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, pembakaran. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan benda ialah pembakaran, misalnya kertas. Nah, kertas akan berubah menjadi abu karena proses pembakaran. Jadi intinya adalah perubahan wujud benda dapat terjadi karena dibakar, dipanaskan, atau dibiarkan di udara terbuka. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah membakar kertas. Nah, kertas apabila dibakar, lama-kelamaan dia itu akan menjadi abu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Selain yang Ibu tampilkan tadi, di sini Ibu juga sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu lilin dan juga pemantik atau korek. Nah, di sini kita akan bakar lilin tersebut. Nah, ini
ini sudah dibakar. Kita amati. Nah, terlihat jelas bahwa ini lilin ini meleleh atau mencair. Jadi di sini bisa disimpulkan perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, lilin ini pertama padat, lama-kelamaan ketika dibakar dia akan meleleh atau mencair. Dan nanti seiring berjalannya waktu lilin tersebut akan habis. Nah, dia akan mencair jadi perubahan yang terjadi dari benda padat menjadi benda cair. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal dan anak-anak mengerjakan soal ini. Bunyi soalnya yaitu jelaskan mengenai perubahan wujud benda berdasarkan gambar yang ditampilkan gurumu pada slide PowerPoint. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan gambar yang sudah anak-anak semua amati. Nah, pada soal ini juga anak-anak diminta kembali mengingat gambar apa saja yang ditampilkan tadi. Nah, di sini ada nomor, kemudian nama benda, kemudian perubahan yang terjadi. Jadi silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan, dan minggu depan anak-anak membawa pekerjaan tersebut. Nah, di sini sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu berharap anak-anak semua dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, mungkin ada yang belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa mengajukan tangan untuk bertanya. Mungkin anak-anak semua sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan pulang kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk